Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Vertizon? Gimana Ramadan kamu? Lancar? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini selalu diberikan kesehatan dan Amin. juga semua apa yang kamu lakukan ibadah-ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya. Dan seperti biasa kita di Insight Ramadan barengan sama Vertizon, barengan sama Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz Munif. Salam, Mas Awan. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Lama banget gak ketemu sama Ustadz Munif. Ya, Wah, ya. Ustadz Munif ini baru mengembara, teman-teman ya. Jadi Ustadz Munif sekarang kelihatan lebih segar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Amin, Subhanahu wa taala ya, Tat ya. Amin, amin. Dan kemarin tuh gimana, Tat? Ini udah lama sekali berkelana, istilahnya bersekolah nih, Tat. Iya. Ini ada nggak sih, Tat, cerita-cerita yang bisa kita ambil hikmah gitu? Hikmah apa yang mungkin bisa diceritakan buat teman-teman Vertizon nih, supaya juga teman-teman Vertizon dapat insight kan di Ramadan kali ini. Yang pertama, dosa yang paling Allah tidak ampuni namanya syirik. Betul. Nah, turunan syirik, dari turunannya paling dekat itu namanya sombong. Jadi kalau zina, membunuh dan sebagainya ini dosa besar. Tapi dosa paling besar kan syirik. Nah, syirik ini punya turunan. Turunan yang langsung di bawahnya itu namanya sombong. Karena sombong itu satu strip di bawah syirik. Jadi sebentar lagi dia sudah syirik. Nah, hikmah yang pertama adalah bahwa hati-hati dengan kesombongan. Nah, saya pun sempat melakukan tindakan itu. Artinya tindakan itu tuh merasa mungkin selama ini wah dugdeng atau mungkin wah sombong itu kan levelnya macam-macam ya, variannya maksud saya. Yang jenengan jadi lurah misalnya merasa sing kuasa ki aku duduk kowe. Wah, itu kan sombong sebetulnya. Nah, itu mungkin seperti itu ya. Nah, itu level lurah misalnya. Level misalnya yang lain, ustadz itu kan paling potensi sombong kan ustadz. Merasa punya banyak dan sebagainya, dikritik nggak mau, mangkel, wah merasa punya pengaruh kan itu. Sehingga kuncinya. Nah, apalagi ustadz dekat pejabat. Waduh, ustadz dekat pejabat. Aduh, masya Allah, astagfirullah. Itu kan merasa kemudian, omongannya bikin sakit hati orang. Itu saya merasakan. Oh, berarti saya merasa ini ada dosa sombong nih, yang Allah tidak ridho, mangkel, kemudian masuk aja, udah biar sekolah, biar kemudian dakwahnya lebih terarah kan gitu. Itu satu. Hanya dengan sombongan, variannya macam-macam, sangat banyak variannya. Sombong bisa menerima, semua oknum bisa kena, semua profesi bisa kena. Oh, nggak usah jauh-jauh. Orang dari ikut organisasi aja, baru aja jadi RT melakukan sepeda karena udah jadi RT kok. Betul. Ya baru aja. Ini tidak mengatakan RT buruk enggak loh. Maksud saya potensi orang jadi RT kemudian Pak RT, sapa sing ora gelem teko ning ana kerja bakti? Kon moro nang omah. Wah, padahal harusnya kan, kenapa enggak mau datang? Oh ya, coba saya ke sana. Wah, itu pun Pak kok enggak mau datang. Harusnya kan gitu. Tapi yang ada kan ngerti ora? Sedator murah. Wah. Ya, itu kan muncul gitu. Aduh. Semua itu bisa jadi sebab musababnya sombong ya. Semua hal. Karena merasa bisa punya power, entah power itu power cilik atau gede kan power kan gitu kan. Atau lebih dari orang lain. Iya, itu. Atau menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Oh, astagfirullah, itu sombong, Mas. Lebih beriman, Aduh, lebih rajin sholat. Astagfirullah. Nah, itu Ustadz potensi banget. Semua untuk saya lah. Kalau kemudian ada ustadz lain yang mengatakan, ya alhamdulillah kan gitu. Nah, itu kan kita sebagai ustadz kan center, panggung, ning mimbar, cekel mic. Terkenal aku ki, wah sudah, itu itu, itu sombong, itu ya. Jadi hikmah pertama, Allah nggak suka sama orang-orang sombong. Kedua, jangan pernah berharap kecuali hanya pada Allah. Nah, ketika kita punya banyak teman relasi, pejabat, kenal, kita merasa kayak aman. Padahal yang bisa ngasih keamanan hanya Allah. Kita merasa terlindungi, padahal bisa melindungi cuma Allah. Kita merasa menjadi orang yang bisa di-backingi, padahal backing yang terbaik itu pusat. Karena Gusti Damu pusat itu Raja Jakarta, pusat ki akhirat, surga Gusti Allah gitu loh. Kalau cuma pusat Jakarta aja ganti rezimnya bisa digulung. Ya makanya kita maksudnya backingannya pusat itu adalah Gusti Allah. Nah, jadi kita kan kadang-kadang kenal sama pejabat A, nomor berapa Pak? Kita akrab. Harapan dalam hati masih sok anak apa dibelo, anak apa di backingi. Ternyata dicolke kabeh.
nggak ada yang mending baginya, nggak ada apa-apanya, kan gitu kan? Ya, itulah Allah marah. Selama ini kamu itu loh merasa gagah kalau kenal sama ini, merasa akrab aja gitu. Aku baru ketemu karo bapak anu itu. Nah, fotonya ngetrek. Gawe status. Wah, Ketemu pejabat sudah. Itu. Ya mau nggak mau itu kan seperti itu. Gitu. Artinya ini yang saya ya, kan versi kan gitu kan. Nah, itu. Nah, yang ketiga kemudian kita kan mengambil itu kan sisi-sisi anu ya, buruk ya. Nah, yang ketiga kan boleh dikatakan kalau kita lihat di dalam kehidupan ini ya alhamdulillah kan, artinya kalau kita bisa sadar bahwa inilah cara Allah untuk menghilangkan dosa, kesombongan dan sebagainya. Lah gimana? Orang dimasukkan, misalnya orang kemudian kita kayak dihinakan kan, kan dihinakan, bahkan di hadapan orang-orang itu kan sangat hina, walaupun tidak semuanya ya, tapi kebanyakan lah. Nah, itu kan merasa kayak dihinakan gitu kan. Dan sebetulnya kalau kita seperti itu, kita ikhlas, kita sabar, ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena ya sesungguhnya yang bisa menghinakan itu hanya Allah, dan yang bisa memuliakan juga hanya Allah. Kalau Anda sedang dihinakan, berarti Allah sedang Anda ingin introspeksi bahwa selama ini hina dan muliamu itu bukan karena manusia, tapi karena di tangan Allah. Nah, jadi hikmah yang sangat istimewa adalah ketika orang sudah masuk di sebuah tempat yang namanya penjara, itu mau tidak mau dia tidak punya lagi harapan kecuali hanya pada Allah. Nggak punya apa-apa? Ya siapa yang dia cuma Allah, doa yang dia panjatkan. Nyebut asma Allahnya itu lebih sering, ngangkat tangannya lebih sering. Orang kalau stabil hidupnya kan doanya aja Rabbana atina sudah perang. Doanya hanya sambil lalu, tidak bermakna dalam hati. Tidak. Jadi sudah banyak orang-orang kalau di sana di masjid gitu ada doa, udah angkat tangan batas tahajud gitu sambil nangis itu, ya Allah ya Rabb gitu. Jangan Anda melihatnya negatif thinking terus bahwa ayolah aku kena masalah ya wajar dengan ngoleng-ngoleng ngono. Ya bukan itunya. Kena masalah nggak ngoleng-ngoleng doanya, bahkan nggak doa itu banyak. Malah cari penyelesaian yang lain tuh banyak. Tapi kalau gara-gara masalah musibah kemudian dia doanya keren, luar biasa tuh. Terus saya terharu kalau di sana itu bahwa banyak orang menemukan Allah di sana. Ustadz, saya selama ini nggak pernah ketemu hijayah itu yang belum tahu. Ali Bata itu saya belum pernah ketemu. Ya ketemunya di penjara ini kan tadi. Dari nol putul sampai hafal 3 juz. Sudah sepuh loh. Iya betul. Sudah sepuh. Itu. Maka saya mengatakan hikmahnya apa? Ketika orang masuk di penjara itu salah satunya adalah dia posisinya waktu space-nya itu lebih banyak insya Allah untuk ibadah. Nah, dia nggak mikir undangan rapat di kemantren maupun di kelurahan atau undangan kemana, nggak mikir. Undangan mantan pun dia nggak diundang kan, karena nggak bisa datang toh. Dia nggak mikir pekerjaan, nggak mikir apa, bahkan nggak mikir nganter anak sekolah, nggak mikir fokus. Nah, jadi dia kemudian ketika itu maka ngafalin cepet dan sebagainya cepet. Itu hikmah-hikmahnya banyak sekali. Dan yang paling luar biasa itu bahwa ternyata di dalam siklus di situ kita menemukan kenapa orang masuk, kemudian kenapa dimasukkan, ternyata bagaimana kejahatan itu terjadi, kasus apa yang sering muncul, kenapa itu muncul, lah itu luar biasa. Nanti di segmen yang lain kita akan bicara masalah PA, Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah itu keren sekali. Kita bahas di segmen lain ya. Jadi karena itu salah satu subtema yang ingin kita bahas karena kebetulan di sana kami sering bersentuhan dengan mereka-mereka itu dan banyak interaksi dialog, bahkan ada kelas khusus bagi mereka juga, bahkan istilahnya kita sering sharing dengan mereka. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita serap dari mereka. Gitu. Jadi untuk mengambil hikmah. Jadi apa ya? Saya hanya membuat motivasi bahwa Nabi Yusuf pun di penjara. Betul. Imam-imam mazhab itu di penjara. Hamka tanpa persidangan aja di penjara. Betul. Jadi intinya semua orang itu punya ujian masing-masing.
Yang terbaik adalah lewati dengan baik dan janganlah komentari ujian orang lain. Toh kamu nanti pada akhirnya akan ada ujiannya sendiri. Betul. Hanya beda jenis dan variasi. Nah, yang jadi ini Tat, yang mungkin jadi saya penasaran Tat. Kan ada orang mungkin kayak Ustadz Munif bisa mengambil ibroh ya, pelajaran. Oh ya, akhirnya saya harus seperti apa? Bagian mengambil pelajaran. Nah, ada orang yang kemudian malah menyalahkan keadaan Tat. Wah, dapat musibah malah wah ini. Nah, sebenarnya gimana sih caranya atau prosesnya supaya kita akhirnya bisa lebih menerima? Oh, kan tidak semua orang bisa dengan mudahnya, oh ini introspeksi diri, oh ini ada yang kemudian jadi lebih keras, jadi lebih tadi Ustadz bilang jadi lebih malah jauh dari Tuhan gitu. Nah itu tuh proses apa yang kemudian sebenarnya perlu kita lakukan ketika kita itu mendapat musibah dan itu menjadi kita bisa jadi mengambil itu jadi motivasi kita untuk lebih baik. Apa langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Jadi langkah ini bisa dilakukan di luar penjara, tidak di penjara. Yang pertama ketika orang kena musibah, kena masalah, ada fase dia jet lag, uling, itu pasti ada, bingung, kalut. Kenapa bisa terjadi sama aku? Sudah gitu karuan. Nah, di masa-masa itu jangan dilawan, biarkan saja pikirannya mengelambang kemana-mana, tapi hiasi bibir dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Kemudian baca Yasin, baca Ar-Rahman, baca Waqiah, gitu kan, baca sholawat. Pokoknya ininya itu harus ngomong. Ininya harus bicara agama, harus bicara wirid, ngaji, sholawat, zikir itu harus terus. Okay. Nah, dan suara nggak dibatin. Suara. Kenapa tuh? Nah, karena disuarakan itu dia akan masuk ke telinga. Kalau masuk ke telinga, dia akan mempengaruhi pikiran. Dan pikiran dia masuk ke dalam hati. Maka nggak mau, so panik. Makanya kalau saya sekarang kalau disuruh ngisi, terutama setelah mondok kemarin, sebelum ngisi saya mesti langsung, ayo semuanya kita loskan dulu. Kita puji Allah dulu semuanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Monggo sarang-sarang 3 kali. Itu langsung beda nanti suasananya. Kenapa? Dia juga merasa yang sekalut nanti tahu-tahu wajahnya udah berbeda. Baru nyebut gitu loh, belum rutin loh. Baru spontan pas pengajian aja. Habis itu kita yuk agar sempurna, bareng-bareng kita membaca sholawat. Agar syafaat Rasulullah muncul nih, sehingga terlebih tenang semuanya. Kita baca sholat juga sama-sama, Allahumma shalli Muhammad sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nanti sampai pada kalimat anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Wah itu nangis mereka. Habis itu kasih pengajian masuk, lega. Nah maka harus ngomong gitu. Biar akhirnya seluruh indera merasakan. Semua merasakan itu. Nah kalau udah begitu tenang, nanti dia kemudian diajak wirid senang akhirnya dia wirid. Nah dari situ kita nggak usah cari solusi, Allah yang akan atas solusinya. Itu. Nah jadi terapi yang efektif adalah sebut asma Allah dan real dan bersuara. Makanya kalau nggak percaya kalau kita sedang bermasalah galau gitu tiba-tiba ada di sore-sore gitu di masjid menjelang anu kan assalatu wassalamu alaik ulasan mak seng salawat tarim gitu kan luar biasa itu. Nah hidup kita harus kayak gitu kalau kita bermasalah itu. Betul. Walaupun misalnya memang kita fase pertama memang semuanya nggak ada orang gagah gini, semuanya ngelundrung mas. Masa gendong-gendone gitu istilahnya, masuk penjara ya kelundrung mas. Kelundrung. Apapun masalahnya ya seperti ngelundrung. Semuanya ngelundrung. Ya gimana? Mesti ngelundrung. Nah cuma bagusnya wirid ini penting. Wirid zikir-zikir itu walaupun Anda belum kena masalah, pas kena masalah wirid itu berfungsi. Nah olengnya nggak terlalu. Bahkan kemudian tetap mengendalikan diri. Oh, ini saya yakin Kau menolong ya Rabb. Saya yakin Kau menolong ya Rabb. Itu gitu. Olengnya itu, oleng pasti, tapi bahwa nggak sampai jatuh, nggak sampai semaput lah. Dia paling hanya, dia pegangan sama Allah, pegangan. Oh iya, gitu. Nah, itu.
Jadi akhirnya memang pada saat mendapatkan masalah, shock pertama itu pasti ada gitu. Oh, Tapi banyak itu yang kemudian harus bahkan banyak harus yang itu ya, Tad, ingin ya? mau gantung. Mm-mm. Ada yang ingin gantung. Maka sarung kadang-kadang menjadi larangan di lapas itu karena apa? Ya karena berpotensi digunakan untuk gantung pada orang-orang yang stres. Medeni toh. Nah, jadi gimana gak liwong toh? Biasa maka kemana-mana tiba-tiba harus waktu pertama masuk harus diisolasi dengan yang model hanya berapa kali berapa gitu. Wah, dan nggak boleh keluar. Wah, itu kalau nggak Allah tolong, gantung orang itu. Iya, betul. Stres itu. Ya. Tapi alhamdulillah Allah tolong. Nah, Allah nolongnya ya karena kasih sayangnya Allah itu luar biasa. Makanya wirid dzikir-dzikir sebelum kena musibah itu penting. Agar kalau pas nanti jadi kena, kan nggak mesti jadi ya. Siapa tahu dia doa nggak jadi kena. Pas kena itu nggak terlalu goyang. Nggak terlalu goyang. Dan ingat, kesedihan di dunia itu cuma sementara. Hukuman di dunia juga sementara. Susah di dunia juga sementara. Kan gitu istilahnya kan teman saya Ustadz Anan kan sementara. Nah, ya tak Ustadz sementara. Ya, Ustadz itu nggak sementara. Nanti kan ada waktunya pulang kan gitu. Iya, betul, Ya, betul. semuanya sementara gitu. Nah, Meyakini bahwa segala sesuatu itu tidak akan selamanya. ya, Tad, dunia Nah, sementara, dunia. akhirat selama-lamanya. Jadi orang kadang-kadang gitu ya, artinya kalau kita memaknai bahwa sementara itu insya Allah lebih indah gitu. Lebih indah. Dan kalau misalnya ini juga, Tad, kadang-kadang kita juga masalah itu karena orang lain. Wah, ini orang lain yang menyebabkan aku bermasalah seperti ini, gitu-gitu. Nah, cara kita juga untuk menghilangkan rasa marah sama orang, dendam sama orang itu gimana, Tad, itu? Kalau dia mendolimi kita 1-0, 1 untuk dia, 0 untuk kita. Tapi kalau kita ganti mendolimi mereka 1-1 kita. Dosanya? Iya, dosanya kan gitu. Lah makanya gini loh, apa bedanya kita sama dia gitu loh. Ya kita sama mereka kan gitu kan. Ya orang sudah mafhum kan. Oh ini case, bau-baunya orderan deh. Maka kemarin sampai ada tuh apa ya? Ada di sosmed itu kita baca ada yang melesetin singkatan dari lembaga KPK itu saya lupa namanya. Oh iya. Jadi istilahnya apa tentang pesanan kasus. Jadi dia nyindirnya, ini mohon maaf ya, ini kan mereka yang mengatakan kan gitu kan. Nah walaupun bagi KPK enggak, ini bukan pesanan gitu kan. Tapi dia merasa itu pesanan. Ya itu monggo saja. Artinya kalau kita mikir siapa ini pesanan siapa ini bagaimana, malah capek. 1 kita menjadi dendam sama orangnya. 2 dendam itu juga nggak baik. 3 kita malah susah mati nantinya. Sudahlah. Artinya apa ya? Toh paling aman tuh gini. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali izin Allah. Berarti Allah ngizinin kita kena masalah. Iya. Jadi kita ini dari Allah yang ngizinin. Maka Allah lah yang akan kemudian juga mengangkat masalah itu. Perkara. Jadi gini, kita nggak perlu mendoakan orang-orang yang mendolimi kita. Nggak usah. Yang dolimi sama nggak dolimi itu Allah tahu kok. Nggak, kita pun bisa jadi info kita itu salah. Iya, betul. Mas kowe ketok Mas Awan sing lebak ke Kunjoro. Mas Awan wingi nemoni kae bayar. Itu kan info. Belum tentu benar kan? Iya. Daripada kalau saya meyakini itu kebenaran, berarti kan saya sedang nuduh jenengan. Dendam malah. Malah dendam kan? Malah dosa. Allah ya wes, ini kersane Gusti Allah, udah enak. Kok dilalah itu orangnya memang yang pesen, dia yang membayar, dia mengkondisikan dengan all out luar biasa. Ya Allah ya punya perhitungan lah. Iya. Enggak ada sejarahnya. Maka saya pas di dalam itu membaca buku ada B. Arifin, kehidupan setelah kematian. Oh keren bukunya. Walau sudah lama, buku lama itu. Cuma saya baca itu kan, baca ulangan sering. Itu ada kalimat begini dalam ceritanya beliau itu. Ada seorang nenek, dia nyatanya. Ada seorang nenek punya cucu, tinggal sama cucunya doang. Nenek ini kemudian untuk menghidupi cucunya ini, dia ikhtiarnya jual kacang. Pada suatu hari dia menjual kacang ke pasar, hasil jualannya dapat uang, dia pulang, dibegal sama orang. Hasil jualan kacangnya itu? Ya, dibegal sama orang, kemudian nenek ini dibunuh, diambil uangnya. Terus nenek ini dikubur. Terus anaknya dibungut sama orang yang belum punya momongan, akhirnya juga bisa hidup dengan normal. Terus pada suatu hari si yang membegal ini dia kan nggak kena masalah karena nggak ketahuan atau sebagainya, nggak ada CCTV, terus sebenarnya mati. Kira-kira masalahnya selesai nggak?
Enggak. Ya nggak selesai. Kapan? Nanti di akhirat akan ada Iya, kan? betul. Lah enak aja kok selesai. Niat orang semuanya begitu. Nah, kan gitu. Artinya apa? Bagi lu selesai nggak ketahuan di dunia. Kalau kamu order masalah atau gimana, ya nggak apa-apa. Bagi Allah kan Iya. belum selesai. Lah lebih baik kita menyelesaikan di dunia daripada di akhirat. Nah, anggap saja kalau kita sedang kena musibah, Allah sedang berupaya, bukan berupaya, Allah membuka peluang besar agar manusia itu besok tidak diperkarakan di akhirat, maka diperkarakan di dunia. Wis rampung-rampungno neng dunia saja. Sesuk ning gitu. akhirat kowe wis gari nampa kepenak. Iya. Daripada saiki ora iso mlebu mergane ra pinter le menghindar atau bojone dheke ora di piye-piyeke. Ya ning akhirat kira-kira lolos ya ora lah kaya guri. Ya ora lah. Enak aja gitu ya. Jangan ngono to. Niate Iya. ya gitu loh. Jadi justru lebih baik dihisab di dunia kan? Betul. Kalau dihisab di dunia kan jelas. Nah dihisab di akhirat itu sudah nggak ada jalan pulang. Bahasa lebih kasarnya nggak ada remisi, nggak ada gerasi, nggak ada itu. Gerasi remisi itu dimintakan sama Allah di dunia ini. Kalau di akhirat sudah nggak berlaku. Gitu. Jadi akhirnya pikiran bahwasanya ini semua karena kehendak Allah, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan bahwasanya ada hikmah di baliknya itu memang harus ditekankan betul harus. Karena kalau kita mikir ini di sana, walaupun dia ngakui sekalipun, ya saya yang minta, kenapa? Misalnya saya yang meminta agar Anda ditangkap misalnya gitu. Nah. Ya kita nggak usah dendam. Oh, itu aja tuh. Ya monggo, nggak apa-apa kan gitu. Kalau ya memang harus begitu misalnya gitu. Ya usah apa? Ya sudah, lah mau diapain? Kan gitu kan. Nah, itu gampang kan ngomong. Ya memang kita harus praktek gitu, bukan masalah gampang. Karena kalau kita kemudian nggak terima, kita cari celahnya dia, kita butuh tim, kita gini. Satu, kita nggak beda sama dia. Dua, kita capek. Tiga, malah potensi perang itu nggak selesai sampai anak cucu. Oh iya betul. Nah, nanti kita dipenjara karena si A. Ya toh? Kita keluar ganti tuntut sana biar si B masuk, apa si A masuk. Anaknya si A nggak terima, nanti anak wah sudah malah jadi pertumpahan darah sepanjang masa. Kita meninggal pun masih diutek-utek. Iya, Nah, betul. Itulah ya makanya ya bagi yang didolimi sabaro. Bagi yang mendolimi sadaro. Jadi yang didolimi sabaro, yang mendolimi sadaro. Jadi hanya beda B sama D. Kan gitu. Gitu masalah. Sadar nanti di akhirat ada yang nagih. Iya, ya enggak gratis semua itu. Iya, matur nuwun sangat. Ya. Nah, ini teman-teman yang mungkin sekarang baru terkena musibah gitu. Apapun musibahnya. Iya, apapun. Nah, ini selalu diingat dalam hati ya tadi ya. Enggak usah cari salah orang lain. Salah ke kita. Orang lain mungkin Allah gerakannya laporno, ben mlebu kunjara. Mungkin gerakan Allah hatinya. Ya wes akhirnya mlebu kan gitu. Begitu dia masuk, ternyata menemukan banyak hal yang positif di dalam introspeksi diri gitu dan kan. sebagainya. Itu kan luar biasa. Ketimbang kita mencari-cari balas-balasan itu nggak rampung-rampung toh, kan gitu. Karena semua yang ada di dunia ini karena ya izinnya Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Tergantung bagaimana kita menyikapi dan mengambil hikmah sisi positif. Ya, itu yang penting. Selalu apa ya tadi Ustadz bilang selalu apa ya melafazkan selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Ya kalau bahasa kasarnya kan gini. Orang kalau nggak kena musibah itu nyebut asma Allahnya lebih jarang. Nah, dia merasa semuanya lancar. Betul. Malah kadang-kadang misuh. Begitu kena musibah nggak usah cocok gempa. Allah Akbar, astagfirullah. Kan gitu kan. Muncul kan? Iya. Makanya ada gempa-gempa dalam bentuk lain. Betul. Dalam musibah itu gempa bentuk lain. Gempa Macam-macam. supaya mengingat Allah. Iya. Tapi teman Vertizon jangan tunggu diingatkan Allah baru ingat Allah ya. Iya. Sampai ketemu di Insight Ramadan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.